진짜 연애해봐요. Hello guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan lagi bisnis proposal ke episode yang ketiga. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. Setelah tidak sengaja bersilaturahmi bibir dan lolos dari adiknya, keesokan harinya Taemu mengajak Shinhari bertemu untuk membicarakan kontrak. Kontrak ini sebenarnya terlalu berat untuk Shinhari karena yang melanggar wajib membayar kerugian 100 kali lipat. Namun karena Taemu akan menggugat Hari karena melakukan penipuan tempo hari, ia pun mau tak mau menyetujui kontrak perjanjian untuk berkencan itu. 저기 보이시는 내용을 외우시면 됩니다. Sekretaris Cha Sung-hun kemudian memberikan arahan singkat yang harus Hari hafal tentang profil dan kehidupan Kang Taemu. Hari kaget karena Taemu ternyata lulusan Harvard University, pria jenius dan pandai berolahraga. Belum lagi kehebatan Kang Taemu dalam memimpin perusahaan. Cha Sung-hun juga sudah mengatur dan merekayasa tentang bagaimana awal Taemu dan Hari berjumpa, juga bagaimana latar belakang orang tua Hari. Karena Taemu tidak mau jika Hari melakukan sedikit pun kesalahan ketika nanti bertemu dengan kakeknya. 그때까지 정리한 상황 제대로 외워와요. Malam harinya mereka pun memantapkan rencana mereka untuk menipu kakeknya Kang Taemu. Sesuai kisah yang dibuat oleh Cha Sung-hun, Hari dan Taemu pertama kali berjumpa di New York di tengah guyuran hujan sambil ditemani lantunan indah biola. Tidak sengaja mereka bersenggolan dan kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Kang Taemu menolak kisah itu karena ia sangat membenci hujan. 정말로 안 바래다 주셔도 괜찮은데. Hari pun pulang diantar oleh Kang Taemu di mana ia sudah merasa sangat lelah dan tertidur di mobil. Taemu memegang kepala Hari supaya lehernya tak merasa sakit. Namun bukannya memindahkan kepala Hari ke pundaknya, justru ia malah menoyor kepala Hari sampai terjeduk jendela mobil. Ketika Hari sudah turun, tampak jelas riasan wajahnya menempel di kaca mobil sampai membuat Taemu tersenyum sendiri. 왜 웃으십니까? 아무것도 아니야. Di sisi lain, ayah Yongsu tetap bersikeras supaya Yongsu tetap melakukan kencan buta, namun Yongsu bersikeras mengatakan tak mau dan hanya ingin menikah dengan pria yang membuatnya jatuh cinta. Ia mengatakan kalau ia tak ingin seperti ayahnya yang menikah karena perjodohan dan berakhir dengan perceraian. Ia tak ingin ayahnya terlalu mencampuri urusan cintanya. Kemudian ayah Yongsu bilang jika memang tak ingin ayahnya ikut campur maka ia harus pergi dari rumah dan hidup sendiri. Yongsu yang keras kepala langsung angkat kaki dari rumahnya. Kemudian ayahnya juga meminta black card yang dipegang oleh Yongsu karena mulai sekarang ia harus benar-benar mandiri dengan hasil gajinya sendiri. Scene beralih ke ruangan rapat di mana kepala divisi marketing diminta laporan mengenai perkembangan produk mereka. Kepala tim itu dengan sigap menjawab sesuai laporan yang sudah disiapkan oleh bawahannya. Taemu berkata jika hanya bisa membaca laporan yang dibuat oleh bawahan, lebih baik lain kali tak usah ikut ke ruangan rapat. 자, 그럼 다음 건 얘기하죠. Begitupun divisi penelitian makanan yang mana Shinhari termasuk di dalamnya. Mereka harus mencari koki baru karena koki yang lama terjerat skandal sehingga Shinhari mengusulkan untuk bekerja sama dengan Wu. Karena selain tampan, Wu juga terkenal dengan masakannya yang sangat enak. Malam itu Hari langsung datang ke restoran Wu dan memotret semua contoh makanan yang akan direkomendasikan ke perusahaannya. Hari kemudian menyarankan jika ravioli kimchi putih sangat cocok dengan tema kali ini. Ia menyuruh Wu untuk menjadikan masakan itu sebagai menu utama. 백김치 라비올리? Keesokan harinya Shinhari menyerahkan profil dan semua menu menarik dari restoran Wu kepada kepala tim. Hari juga menjelaskan bagaimana ia memilih ravioli kimchi putih karena sesuai dengan tema perusahaan. Melihat Hari sangat kompeten dan tahu banyak hal mengenai Wu, kepala tim meminta supaya Hari saja yang menjelaskan kepada CEO perusahaan yaitu Kang Taemu. Meskipun Hari menolak karena tak mau bertemu dengan Kang Taemu, namun ia tetap harus ke sana karena kepala tim tidak boleh membaca laporan bawahannya di dalam rapat. Jadi Harilah yang harus mempresentasikannya sendiri di hadapan Kang Taemu. Rapat pun dimulai dan Hari memutuskan hadir menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Kang Taemu yang tidak bisa mendengar dengan jelas suara Hari langsung memintanya untuk membuka masker itu, namun Hari tidak kehabisan akal.
Ia mengatakan jika ia sedang flu sehingga akhirnya mendapat izin dari Kang Tae-moo untuk presentasi menggunakan masker. Ia kemudian bisa menjelaskan materi proposalnya dengan sangat tenang. Setelah proposalnya diterima, ia bergegas pergi menemui Wu untuk memberitahunya. Ia bingung mengapa restoran itu sepi padahal belum waktunya tutup. Tiba-tiba, Hari melihat Wu sedang bersama seorang wanita dan Wu mencium wanita itu. Hari yang terkejut sekaligus patah hati kemudian pergi dari sana. Ia duduk di sebuah halte bis lalu sebuah pesan masuk dari Wu. Wu meminta maaf karena tak memberitahu kepada Hari kalau ia kembali berkencan dengan Yura. Yura ini adalah mantan kekasih Wu yang sempat putus. Sementara Hari sudah menunggu Wu selama 7 tahun dan berharap putusnya Wu dan Yura bisa menjadi celah supaya Wu bisa jatuh cinta kepadanya. Namun Wu justru malah kembali lagi bersama Yura. Ketika bis yang ditunggu sudah datang, Hari tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria, sementara saat itu Kang Tae-moo menelponnya. Hari sempat mengangkatnya namun tiba-tiba HP-nya jatuh ke dalam selokan. Ia kemudian hanya bisa menangis meratapi hatinya yang begitu sakit dan ternyata tangisannya didengar oleh Kang Tae-moo. 안 아플 줄 알았는데 너무 아파요. 대체 무슨 일이 있길래? Tibalah di mana Hari akan bertemu dengan kakeknya Tae-moo. Ia bersiap-siap dan kemudian menemukan tiket konser yang pernah diberikan oleh Wu di hari ulang tahunnya, yang mana konser itu berlangsung hari ini. 청심환이라도 먹고 올 걸 그랬나. Tak bosan Hari berkata kepada Tae-moo kalau ia selalu takut jika nanti ketahuan oleh kakeknya. Tae-moo bilang jika takut ketahuan cobalah untuk mencintainya dengan sungguh-sungguh. Hari pun kaget mendengarnya. Ketika bertemu dengan kakeknya, kakek sebenarnya sedikit risih dengan penampilan Hari. Riasan tebal, rambut berwarna, juga pakaian yang begitu nyentrik. Kakeknya memastikan apakah benar Hari yang bernama Gemhi ini mencintai Tae-moo. Tentu saja Hari menjawab ya. 왜 헤어졌었어요? Tapi kata kakeknya mengapa mereka sempat putus. Pertanyaan itu tidak ada di latihan Kang Tae-moo dan Hari. Untungnya Hari bisa berimprovisasi dan menjawab kalau Tae-moo terlalu sibuk bekerja sehingga akhirnya mereka putus. Tapi mereka kembali bersama karena Tae-moo pernah meninggalkan rapat penting hanya demi Hari. Bahkan meskipun Tae-moo benci hujan, ia berani menerobos hujan lebat hanya untuk menemuinya. Di sisi lain, Yongsu sudah mendapatkan rumah baru dan mulai memasukkan perabotan ke rumahnya. Ternyata ia bertetangga dengan Cha Sung-hun. Sung-hun merasa kalau tetangga barunya ini pasti sangat berisik. 신자를 섞어야 애기가 리얼해지죠. 그러니까 진짜 뭐라도 되는데 착각하지 말고. Setelah makan selesai, Tae-moo menegur Hari kenapa ia menjawab hal yang tidak berguna. Ia menegaskan supaya Hari tidak membicarakan hal tidak berguna selama mereka menjadi pasangan. Perselisihan mereka tertunda karena kakek mengajak mereka makan bakpao di tempat biasa kakeknya makan. 찐빵을 씨. 아니 뭐 저렇게 예민해. Hari dan kakeknya Tae-moo ternyata sangat menyukai bakpao di tempat itu dan mulai saling bercanda mengakrabkan diri. Kakek meminta maaf karena sudah menilai Hari lewat penampilannya saja. Ia juga berterima kasih kepada Hari karena telah menjadi kekasih cucunya dan ia ingin menitipkan Tae-moo untuk kedepannya. Di sela obrolan mereka, Hari tak sengaja menjatuhkan tasnya, namun untung saja nama pengenalnya tidak dilihat oleh kakek. Namun kakek menemukan tiket konser yang sebelumnya dibawa oleh Hari sehingga ia meminta mereka berdua untuk datang ke konser tersebut. Kakek juga mengantar mereka langsung ke depan gedung konser karena tak mau Kang Tae-moo berbohong dan kembali bekerja tanpa sepengetahuannya. Kembali kepada Yongsu yang sedang menikmati ruangan barunya. Ia begitu nyaman dengan aroma sopa yang baru saja ia beli. Tiba-tiba ia melihat kecoa lewat sehingga ia pun langsung berlari keluar dan ternyata Sung-hun juga sedang berada di luar. Ia meminta maaf karena lancang naik ke gendongan Sung-hun dan mengatakan kalau ia sangat takut oleh kecoa itu. 제가 부탁 하나만 드려도 될까요? Meminta bantuan kepada Sung-hun ternyata tak sepenuhnya tepat, karena terlihat jelas kalau Sung-hun juga merasa geli melihat kecoa. Ia hanya menyemprot-nyemprot obat anti serangga lalu membuangnya di toilet. Yongsu berterima kasih dan ia berharap bisa berteman baik dengan Sung-hun.
Tapi Sung Hoon menolaknya karena Yongsu sudah pernah menyebabkan bosnya sendiri alias Kang Tae-moo kesusahan. Yongsu pun merasa kalau ia sudah ditolak mentah-mentah meskipun hanya sebagai seorang tetangga. 들어갔다가 할아버님 가시면 그때 다시 나와요. Tae-moo dan Hari akhirnya masuk ke dalam. Tae-moo yakin kalau kakeknya tak akan pulang sebelum mereka berdua masuk ke konser itu. Di konser itu setiap orang yang membeli tiket dipersilahkan menulis apa saja dan akan dibacakan oleh si penyanyi di tengah konser tersebut. Dan ketika tiket Woo terpilih, isinya adalah Woo membeli tiket konser itu sebagai hadiah untuk temannya. Woo dan temannya sudah berteman selama 7 tahun dan temannya ini sampai sekarang belum pernah memiliki pacar. Woo berharap temannya ini datang ke konser bersama kekasihnya, dan kemudian Woo merequest sebuah lagu yang membuat Hari menangis. Lagu itu ternyata punya kenangan mendalam bagi Hari dari setiap penantian Hari selama ini sampai ia tak bisa menahan air matanya. Tae-moo pun menyodorkan sapu tangannya. Mereka pun pulang dan Hari dalam keadaan murung setelah menangis, bahkan sampai tak memperhatikan langkahnya. 아픈 좀 보고 다니죠. 고마워요. Hari pun menceritakan kalau ia menyukai teman lelakinya yang sekarang sudah rujuk bersama mantannya. Tae-moo pun menghibur Hari dengan cerita sedihnya karena pernah mengalami kerugian di perusahaannya. Tapi ternyata hiburan itu berhasil karena Hari merasa aneh ada orang yang sempat-sempatnya membicarakan bisnis perusahaan di tengah kesedihannya. Hari meminta maaf karena seharian ini ia merasa berlebihan dan banyak membuat Tae-moo tersinggung. Ketika mereka memesan makanan, Hari mendapat telepon dan ia sedikit menjauh. Tiba-tiba sebuah bola jatuh di matanya. 이거라도 재고 있어요. Melihat betapa Kang Tae-moo perhatian kepadanya, ia pun menyarankan supaya Kang Tae-moo segera mencari kekasih yang asli daripada membuang-buang waktu seperti ini. Melakukan hubungan palsu seperti ini tidak ada masa depan untuk Tae-moo. 대신에 이거 드릴게요. Ia pun memberikan sebuah hadiah yang ia dapatkan di konser tadi. Itu adalah hadiah kecil sebagai pengganti es yang sudah Tae-moo belikan untuk mengompres matanya. Di rumah Tae-moo membuka hadiah itu yang ternyata isinya adalah sepasang boneka lucu. Ia pun termenung memikirkan perkataan Hari untuk mencari pasangan asli ketimbang menghabiskan waktu dengan hubungan palsu mereka. 니는 어떻게 생각하냐? Keesokan harinya di kantor, Shin Hari sudah menyiapkan penutup mata karena tak mau Kang Tae-moo melihat matanya yang bengkak. Tapi di lift justru ia bertemu dengan Tae-moo sebelum memasang penutup mata itu. Dan itulah bisnis proposal episode 3. Semoga kalian selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.